48 sampai 53. Saya atas nama Verosulita. Saya Wendy Aprilia Safitri. Saya Widya Purnamasari. Saya Winda Tulul Azmi. Saya Yona Trihardati. Saya Zaskia Agista. Ketika kita mempelajari anatomi, maka kita harus tahu dulu posisi anatomi yang standar. Dengan adanya posisi anatomi, kedudukan bagian tubuh antara satu dengan yang lain akan selalu tetap. Jadi, seperti apapun gerakannya, posisi badan standar akan kembali ke posisi anatomi. Sebagai contoh, kepala selalu berada di sebelah atas dari badan, baik saat posisi berdiri ataupun posisi berbaring. Posisi anatomi dilakukan dengan posisi badan berdiri tegak, arah pandangan muka lurus ke depan, posisi tapak tangan menghadap ke depan, arah ibu jari, tangan menjauhi garis tengah tubuh, dan kedua kaki lurus ke depan dan sejajar. Bidang proyeksi tubuh. Yang pertama adalah bidang sagital. Bidang sagital merupakan bidang yang membagi bagian kanan dan kiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mid sagital. Mid sagital membagi bagian tubuh menjadi kanan dan kiri sama besar. Yang kedua adalah parasagital. Parasagital membagi bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan daerah abdomen. Daerah abdomen atau perut dibagi menjadi beberapa bagian, utama yang dikenal dengan sebagai kuadran atau region. Ini membantu dalam mendiagnosis masalah medis berdasarkan lokasi rasa sakit yang dialami oleh pasien. Berikut adalah pembagian umum dari daerah abdomen. Nah, kalau untuk kuadran ini, yang pertama itu ada kuadran kanan atas, terus yang kedua itu kuadran kiri atas, dan ketiga itu kuadran kanan bawah, terus yang keempat itu kuadran kiri bawah. Nah, kalau untuk region ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu epigastrium, terus ada umbilikal, terus ada lagi hipogastrium atau suprapublik, terus regio hipokondrium kanan, terus regio hipokondrium kiri, ada lagi regio lumbar kanan, ada lagi regio lumbar kiri, terus ada lagi regio iliaka kanan, dan yang terakhir itu regio iliaka kiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kuadran kanan atas, right liver quadrant atau RLQ. Yang pertama, hati atau liver. Sebagian besar hati terletak di kuadran ini. Yang kedua, kantung empedu atau gallbladder, terletak di bawah hati. Yang ketiga, bagian kanan diafragma, right diafragma. Yang keempat, sebagian pankreas, bagian kepala pankreas. Yang kelima, sebagian dari usus halus dan usus besar, termasuk bagian dari usus 12 jari atau duodenum dan kolon ascendens, bagian dari usus besar. Yang keenam, ginjal kanan rachine, bagian dari ginjal kanan termasuk kutub atasnya. Yang ketujuh, adrenal kanan atau right adrenal gland. Baiklah, yang kedua ada kuadran kiri atas atau left upper quadrant LUQ. Pertama ada lambung stomat, sebagian besar lambung terletak di kuadran ini. Yang kedua ada limpa atau spleen. Yang ketiga bagian kiri diafragma atau left diafragma. Yang keempat sebagian besar pankreas, bagian tubuh dan ekor pankreas. Yang kelima sebagian dari usus halus dan usus besar, termasuk bagian dari kolon transversum dan kolon descendens. Yang keenam ginjal kiri atau left kidney, sebagian dari ginjal kiri termasuk kutub atasnya. 7 kelenjar adrenal kiri atau left adrenal gland. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kerangka kuadran bagian kanan bawah dan kuadran kiri bawah. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan, lihat pada kuadran kanan bawah, right lower quadrant RLQ, usus buntu appendix, letaknya dekat pertemuan usus halus dan usus besar. Bagian dari usus halus, sebagian besar usus halus terletak di kuadran ini. Kolon ascendens colon, bagian dari organ reproduksi wanita, termasuk ovarium kanan dan tuba fallopi pada wanita. Ureter kanan right ureter, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Dari kuadran kiri bawah, left lower quadrant LLQ, sebagian usus halus dan usus besar, termasuk kolon descendens dan kolon sigmoid. Bagian dari organ reproduksi wanita, termasuk ovarium kiri dan tuba fallopi pada wanita. Ureter kiri left ureter. Baiklah teman-teman, itu adalah penjelasan apa saja sih organnya dan penempatan abdomen bagian kanan bawah ada di sebelah sini.
Baiklah teman-teman, itu adalah penjelasan apa saja sih organnya dan penempatan abdomen bagian kanan bawah ada di sebelah sini. Kemudian materi selanjutnya adalah istilah dalam arah gerak. Yang pertama itu ada fleksi dan ekstensi, yang kedua ada adduksi dan abduksi, yang ketiga ada elevasi dan depresi, yang keempat ada inversi dan eversi, yang kelima ada supinasi dan pronasi, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada endorotasi dan eksorotasi. Pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau memekokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan mengadah. Sebagai contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak atau pada gambar yang tertera di sebelah kiri. Yang kedua ada adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauh. Contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat atau abduksi, dan bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap menjadi posisi adduksi. Ketiga ada elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan menaikkan atau memuncak, sedangkan depresi adalah gerakan menurun. Sebagai contoh, gerakan pundak ke atas itu elevasi dan ke bawah itu depresi. Inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam menuju garis tengah tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar menjauhi dari garis tengah. Yang kelima ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan memutar lengan hingga telapak tangan menghadap ke atas, sedangkan pronasi adalah gerakan memutar telapak tangan sehingga mengadah ke atau mengarah ke bawah. Yang keenam atau yang terakhir itu ada endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan rotasi ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Baiklah, itulah penjelasan video dari kami. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.